Selamat pagi sahabat Pro 1, apa kabar hari ini? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pernah nggak baru 5 menit belajar atau bekerja, tiba-tiba tangan sudah refleks membuka media sosial? Atau mungkin sedang nonton video, tapi belum selesai sudah scroll ke video selanjutnya? Bahkan saat menonton film pun, rasanya ingin percepat adegannya karena dianggap terlalu lama. Kalau kalian pernah, tenang, pendengar nggak sendirian. Belakangan ini para ahli banyak membahas sebuah fenomena yang disebut attention span atau rentan perhatian yang semakin pendek. Artinya, kita semakin sulit mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Lalu apa ya penyebabnya? Apakah benar media sosial menjadi salah satu faktor utama dan yang paling penting, apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Mari kita bahas bersama. Sahabat Pro 1, di era digital seperti sekarang, kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap hari kita menerima puluhan, bahkan ratusan notifikasi. Mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, hingga berita yang terus bermunculan tanpa henti. Tanpa disadari, otak kita terus berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya dalam hitungan detik. Coba bayangkan, saat sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba muncul nih notifikasi. Pasti kita langsung bukanya sebentar. Gak lama itu muncul video lucu, lalu muncul rekomendasi video lain. Gak kerasa 30 menit bahkan 1 jam berlalu. Sementara pekerjaan belum juga selesai. Fenomena ini dikenal sebagai task switching, yaitu kebiasaan berpindah-pindah perhatian dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Semakin sering dilakukan, semakin sulit pula otak kita untuk mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Gak heran jika sekarang banyak orang yang merasa cepat bosan ketika membaca buku, mendengar penjelasan panjang, atau mengikuti rapat yang sebenarnya penting. Yang lebih menariknya lagi, perkembangan video berdurasi singkat juga ikut mempengaruhi kebiasaan kita. Konten yang hanya berdurasi 15 hingga 60 detik membuat otak terbiasa mendapatkan hiburan secara instan. Akibatnya, ketika dihadapkan pada aktivitas yang membutuhkan kesabaran, seperti membaca artikel panjang atau belajar selama 1 jam, otak mulai merasa nggak nyaman dan ingin mencari sesuatu yang lebih cepat dan tentunya lebih menarik. Namun perlu dipahami guys, bahwa teknologi bukanlah musuh ya. Media sosial, internet, dan berbagai aplikasi digital memberikan banyak manfaat. Kita bisa belajar, bekerja, bahkan mencari penghasilan melalui teknologi. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Ya enggak? Nah, sahabat Pro 1, sekarang aku mau ngajak kalian untuk sedikit berefleksi. Kapan sih terakhir kali kalian membaca buku selama 30 menit tanpa memegang ponsel? Atau kapan terakhir kali menikmati secangkir kopi, berjalan santai, atau makan bersama keluarga tanpa ngecek notifikasi? Kalau jawabannya sudah lama, mungkin inilah saatnya kita mulai melatih kembali kemampuan fokus kita. Lalu bagaimana cara mengembalikan fokus? Aku ada beberapa langkah sederhana yang bisa kalian coba. Ini sederhana banget. Yang pertama, matikan notifikasi yang gak terlalu penting saat sedang bekerja atau belajar. Yang kedua, gunakan teknik belajar selama 25 menit penuh, kemudian beristirahat selama 5 menit. Cara ini dikenal sebagai teknik Pomodoro dan cukup efektif membantu menjaga konsentrasi. Ketiga,
Biasakan melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu, hindari membuka banyak aplikasi sekaligus, karena hal tersebut justru membuat otak bekerja lebih berat. Nah, itu salah satu faktor buat kita nggak fokus, guys. Dan yang nggak kalah penting, nih, perlu diperhatiin. Luangkan waktu setiap hari untuk beristirahat dari layar gawai. Nggak harus lama, cukup berjalan santai, membaca buku, atau menikmati suasana sekitar tanpa gangguan ponsel. Sahabat Pro 1, kemampuan fokus bukanlah sesuatu yang hilang begitu aja. Ya, hanya perlu dilatih kembali. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, mungkin justru kemampuan untuk berhenti sejenak, konsentrasi, dan menikmati satu aktivitas secara utuh adalah keterampilan yang paling berharga. Jadi, setelah mendengarkan siaran ini, bagaimana kalau kita mulai dengan tantangan sederhana? Coba kalian letakkan ponsel selama 30 menit, lalu lakukan satu pekerjaan tanpa gangguan apapun. Siapa tahu hasilnya akan membuat kalian kaget. Saya Naya Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama Pro 1. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap fokus, dan salam hangat untuk kita semua.